Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini di channelnya Pencari Selisih Kripto. Baik teman-teman, pada hari ini Selasa tanggal 23 November di sini masih tetap dengan koin ACT-nya ya teman-teman ya. Jadi koin ACT ini sudah saya review sempat di 3 video kemarin ya teman-teman. Jadi banyak pertanyaan kepada saya di sini bahwa koin ACT ini memang koin micin ya teman-teman ya, tapi memang kondisinya yang tidak begitu fluktuatif harganya ya. Jadi tidak salahnya kita mencoba mengenal karakter koin tersebut. Baik teman-teman, untuk kita lihat di chartnya di sini sudah. Baik teman-teman, dilihat di chart ini ya, teman-teman bisa lihat di sini penggerakan koinnya itu sangat lambat sekali, karena memang penggerakan ini mudah kita baca ya. Kadang kita melihat blok merah ini ya. Ketika ada blok merah ini berarti penandanya dia adalah turun ya teman-teman ya. Nanti dibarengi lagi dengan blok yang warna hijau ya, itu berarti tandanya adalah naik. Dan blok-blok ini seperti yang bisa saya lihat itu seperti tahun 2000 ya untuk Dogecoin. Nah, Dogecoin itu sebetulnya 2 digit diperjualbelikan waktu tahun 2000 di kisaran 32 perak ya teman-teman. Jadi Dogecoin ini bloknya seperti ini ya dulu itu. Jadi penjualannya saja dan pembeliannya saja sudah kuning semua. Jadi ada temboknya tebal-tebal seperti yang teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi Dogecoin ini memang dulu itu setiap kali kita jual ya, dalam penjualan itu pasti kita menghadapi dengan blok-blok yang tebal. Begitu juga kita dalam pembeliannya. Jadi pembeliannya juga sama ya, di harga-harga blok-blok yang tebal ini ya. Nah, ini teman-teman, untuk kalau kita melihat ya seperti yang teman-teman saksikan ini, itu penggerakannya itu tidak fluktuatif. Maksudnya tidak fluktuatif itu dia akan bergerak di satu level saja. Jadi misalnya kita beli di harga 97, maka dia akan bergerak ke atas itu di harga 98. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba untuk masuk ke pasar ACT ini, teman-teman juga harus melihat blok ya, melihat blok ketebalan mana yang teman-teman bisa coba. Contoh misal seperti ini ya teman-teman ya. Ini logika sederhananya saja ya teman-teman, ketika teman-teman ingin membeli ACT ini ya, koin ACT ini ya. Misalnya teman-teman akan open posisi itu untuk pembeliannya di harga 97 ya. Nah, dalam harga 97 itu maka kita akan lihat semua yang ada di IDR ini ya teman-teman ya. Jadi melihat semua
pesanan lah, istilah ordernya itu sampai di harga sampai jumlahnya itu sampai 21.755.000 ya. Jadi kalau kita masuk atau kita open posisi di harga 97, berarti kita akan menambah lagi IDR yang ada di 21 juta itu ya teman-teman ya. Jadi mengantri lah. Ya agak lama juga gitu. Jadi ketika misalnya 21 juta ini ada yang paus gitu kan. Ada paus misalkan masuk di harga 97, maka dia akan berubah total IDR ini ya teman-teman. Misalnya ada 50 juta dia beli gitu kan. Jadi ditambah aja yang 21 ditambah 50 juta. Nah, kalau kita lihat perbandingannya teman-teman ya. Perbandingannya ketika kita sudah mendapat atau kita mau open posisi ya. Lalu kita lihat di harga jual ini ya teman-teman ya, di atas. Harga jualnya 98. Di harga 98 itu IDR-nya itu totalnya itu adalah 30 juta. Nah, kita perbandingkan saja teman-teman ya. Nah, untuk 30 juta berarti kalau kita sudah masuk ke 97 ya, kita bisa misalnya open posisinya 97, lalu kita sudah dapat koin tersebut misalnya, lalu kita jual di posisi 98, maka yang 30 itu, nah itu ada yang jual, udah kita lihat lagi ya teman-teman ya, di situ ada yang jual yang jual udah menambah ya, tadi 30 sekarang 34. Nah, berarti 4 juta itu ada yang jual gitu di posisi 98. Berarti dia nambah lagi. Nah, kalau di 22 ini tidak berubah yang harga belinya, kemungkinan besar ya teman-teman ya, kemungkinan besar ini dia akan mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena stok yang 97 ini ya itu lebih besar di harga penjualan yang 98. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Jadi kalau kita posisikan ke 97, ketika dia habis nih yang 22 juta ya, lalu di harga 98 masih banyak seperti yang teman-teman lihat ini, maka 97 ini akan hilang ya, lalu akan digantikan ke 96. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi logikanya gitu ya, tapi nggak tahu ya teman-teman, karena memang ini pasarnya kita kan nggak tahu, misalnya ada seseorang yang nambah yang 97 ini ya, makanya kita harus lihat market selama 30 menit atau ya 15 menit gitu kan. Nah, ketika kita lihat market real time-nya itu kan kita tahu gitu kan, ada yang beli dan ada yang jual. Teman-teman bisa lihat di bawah ya, teman-teman bisa lihat di bawahnya ya. Jadi kalau kita mau open posisi di harga 97 ya, teman-teman harus ada perbandingan gitu, perbandingan ketika kita akan jual di harga 98, apakah 98 ini lebih besar dibandingkan dengan yang 97. Nah, kalau misalkan 97 harga IDR-nya, bukan harga IDR ya, jumlah IDR-nya itu lebih kecil ya, seperti yang teman-teman lihat ini, kemungkinan itu bisa masuk ke harga 96. Karena memang koin ini ya, koin ACT ini penggerakannya itu enggak seperti koin-koin yang lain, karena memang volumenya kecil ya. Volume perdagangannya istilahnya enggak begitu agresif seperti koin-koin yang Dogecoin ya, dan ada gitu ya, Polkadot gitu dan sebagainya lah ya. Yang ini mungkin teman-teman bisa santai ya, bisa lihat penggerakannya enggak begitu
fluktuatif lah ya. Jadi gimana Mas kalau misalnya saya mau open posisi di 96. Nah, kalau di open posisi 96 ya berarti kita antrinya sampai 50 juta. Nah, kebetulan di sini saya sudah profit ya dari kemarin. Jadi kita dan sekali lagi ya teman-teman ya, untuk modal teman-teman atau apa namanya ya, modal teman-teman itu jangan digunakan semua. Jadi kalau bisa teman-teman gunakan modal teman-teman itu 30% saja. Misalkan di apa namanya, teman-teman punya modal 100.000 ya, jangan semuanya dibelikan di harga 97 ini misalkan. Ya teman-teman harus misalnya di 97 hari ini dan besok dia misalnya naik, koin tersebut naik ke 98, ya nggak usah dijual dulu kalau gitu teman-teman ya, kalau kita trading satu hari gitu kan, kecuali kita trading berapa 4 jam 5 jam gitu ya. Nah boleh teman-teman bisa jual gitu kan. Itu tergantung teman-teman juga sih, kalau misalkan profitnya ingin besar ya berarti teman-teman juga jualnya harus besar juga gitu kan. Angka nominalnya memang agak lama gitu ya, tapi kalau investasi silakan kan teman-teman bisa setelah mendapatkan koin di 97, maka teman-teman kalau misalkan tidak ada kebutuhan lain yang 30% itu kan, teman-teman bisa ya udah masukkan aja ke misalkan di posisi ke 101, 102 gitu kan. Ya boleh lah istilahnya sambil nunggu. Nah, kan teman-teman kan punya dana cadangan tadi tuh yang 70% itu ya. Nah, 70% itu nanti ketika koin tersebut nanti anjlok ke bisa 96, teman-teman bisa serok lagi di 96. Tetap posisi yang tadi kita open posisi yang pertama 97, kita tahan dulu. Ya seperti itu ya teman-teman. Tapi ini juga tergantung dari teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya udah 3 video ya saya membahas koin ACT ini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga paham ya. Apalagi yang trader ini bukan trader untuk yang apa namanya udah lama gitu ya, tapi trader yang kalau mau masih pemula ya bolehlah kita menggunakan koin ACT ini untuk belajar lah ya teman-teman ya, untuk memahami karakternya gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini cukup bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila penjelasannya ya kurang lengkap ya teman-teman ya, atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Mungkin saya juga masih belajar gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya ini dalam dunia perdagangan ini itu tidak ada yang bisa menjanjikan profit dan tidaknya gitu ya. Sama dengan kalau kita berjualan di pasar, kita juga tidak tahu apakah mau untung atau merugi di hari itu. Jadi boleh teman-teman bisa belajar di sini di koin ini yang harganya tidak fluktuatif lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.